Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alivia Prameswari dengan NPM 231044 dari kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampunya Bapak Haswar Wijanarto, SSMH. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus pemerkosaan yang terjadi di Inggris oleh Reinhard Sinaga. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu ada kronologi, proses hukum, putusan pengadilan, pasal KUH pidana, dan pendapat pribadi. Kronologi yang pertama, pada tanggal 2 Juni 2017, sekitar jam 6 pagi, polisi mendatangi sebuah flat di Princess Street, Manchester, Inggris setelah ditelepon oleh seorang laki-laki. Di sebuah kamar, polisi menemukan seorang pria tidak sadarkan diri dengan luka parah di kepala. Pria tersebut bernama Reinhard Sinaga, usia 36 tahun, asal Indonesia. Reinhard dipukul oleh penelpon tadi, tapi si penelpon mempunyai alasan, yaitu untuk membela diri karena diperkosa oleh Reinhard Sinaga. Kronologi yang kedua, pada awalnya korban sedang berada di salah satu klub dekat Manchester Institute of Biotechnology bersama kawan-kawannya. Kemudian ia bertemu Reinhardt saat tersesat. Hal terakhir yang dia ingat kala itu adalah Reinhardt memberinya minuman. Saat terbangun, dia ada dalam posisi diperkosa, tengkurap, dan Reinhardt menindihnya dalam keadaan bugil. Pria tersebut cepat-cepat sadar. Ia melawan, mengambil telepon yang ternyata milik Reinhardt dan berusaha lari. Ketika itulah Reinhardt dipukul. Setelah pelaku tersungkur, korban telepon ke polisi dengan ponsel yang dia ambil. Reinhardt ditangkap dengan dakwaan pemerkosaan pada tanggal 3 Juni 2017. Penyelidikan ini dipimpin oleh 3 detektif polisi yang pada awalnya tak menyangka bahwa kasus yang melibatkan Rehat berjumlah sebanyak ini. Proses hukum. Pertama, pada tanggal 3 Juni 2017, Reinhard ditangkap oleh polisi dengan dakwaan pemerkosaan. Lalu, pada tanggal 1 Juni 2017 sampai 10 Juni 2018, Reinhard Sinaga menjalani persidangan yang pertama. Dilanjut menjalani persidangan kedua pada tanggal 1 April sampai tanggal 7 Mei 2019. Kemudian dilanjut lagi menjalani persidangan ketiga pada tanggal 16 September dan sampai 4 Oktober 2019. Kemudian dilanjut lagi menjalani persidangan keempat dan terakhir pada tanggal 2 Desember sampai 20 Desember tahun 2019. Kemudian pada tanggal 6 Januari 2020, Reinhard Sinaga divonis seumur hidup dan dibuai selama minimal 30 tahun, dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran dengan rincian 136 perkosaan, 8 percobaan perkosaan, 13 serangan seksual, dan 2 penetrasi. Untuk persidangannya dijalankan secara tertutup untuk menghargai perasaan para korban dan divonis seumur hidup dan dibuai selama minimal 30 tahun. Barang bukti. Yang pertama ada rekaman video dari HP pelaku, rekaman CCTV, obat Yus Geheba, gamma hidro, sibutrik acid, dan barang-barang korban, handphone, dompet, dan lain-lain. Lalu ada saksi. Saksinya ada 48 pemerkosaan oleh Rehan Sinaga. Dan ada beberapa lagi korban yang tidak menyadari kalau misalkan dia itu adalah korban pemerkosaan oleh Rehan Sinaga. Putusan pengadilan. Pada tanggal 6 Januari 2020, Rehan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan waktu minimum mendekam di penjara 30 tahun, dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran dengan rincian 136 perkosaan, 8 percobaan perkosaan, 13 serangan seksual, dan 2 penetrasi. Kejahatan Rehat Sinaga tak akan dihukum seberat seperti di Inggris jika terjadi di Indonesia. Bersetubuh sesama jenis tidak dikenal dalam hukum pidana di Indonesia. Tidak ada pasal yang mengaturnya di Indonesia sehingga menghambat pemindahan pemerkosaan sesama jenis. Pidana di Indonesia menganut asal legalitas. Jika tidak diatur dalam hukum pidana, maka tidak dapat dianggap sebagai perbuatan pidana serta tidak bisa diproses secara hukum. Satu-satu pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mungkin digunakan untuk menjadi perbuatan Rehat Sinaga adalah pasal 289 KUHP tentang barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang dan juga pasal 290 KUH pidana. Pendapat pribadi, saya setuju dengan putusan hakim dan pemerintah Inggris karena saksi Rehat Sinaga setimpa dengan perbuatannya yaitu pemerkosaan kepada 155 orang pria. Reinhard divonis seumur hidup dan dibuai selama minimal 30 tahun di Inggris. Jika Reinhard Sinaga didakwa di Indonesia, dia tidak bisa dipidana karena di Indonesia tidak ada pasal yang mengatur mengenai kejahatan seksual terhadap jenis kelamin yang sama, sehingga menghambat pemindahan pemerkosaan sesama jenis. Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mungkin digunakan untuk menjerat perbuatan Rehan Sinaga adalah pasal 289 KUH pidana dan pasal 29 KUH pidana. Dari pencabulan itu mungkin digunakan, itu pun harus menggunakan penafsiran tertentu.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.